Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami kerap kali menghadapi situasi yang di luar batas kemampuan kemanusiaan kami. Itu kami berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa jin, dan kuasa-kuasa lain yang tak mampu kami mengerti, baik dalam diri kami sendiri maupun di sekitar kami. Bantu kami untuk terbuka dan membuka diri terhadap kuasa Putra-Mu Yesus, sehingga melalui Yesus dan karena Yesus segala kuasa kegelapan disingkirkan, dijauhkan, dan dibuang jauh. Berkatilah kami dengan kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus dihadapkan pada kenyataan para murid tidak mampu dan tidak bisa mengusir kuasa kegelapan yang telah merasuki seorang anak. Dan kuasa kegelapan itu nampak dalam diri anak yang dikuasai itu menjadi, dalam bahasa kita disebut kesurupan. Yaitu ekspresi dari orang yang dikuasai kegelapan, dia menjadi meronta-ronta, dia kejang, mulut berbusa, kemudian juga seringkali dibawa kepada api dan kepada air supaya dibinasakan. Jadi intinya ini bukan hanya kuasa kegelapan, tapi lebih kepada demonik, yaitu iblis, kuasa iblis yang menghancurkan dan ingin membinasakan manusia. Dan Yesus mengatakan jenis ini tidak bisa begitu saja diusir, tetapi harus dengan kuasa doa. Kecuali dengan doa di tempat lain, kecuali dengan doa dan puasa. Ya, nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, kita kenyataan sekarang ini ya mungkin gejala-gejala yang seperti itu tidak terlalu banyak menurut saya. Menurut saya tidak terlalu banyak terjadi pada banyak orang karena ungkapan-ungkapannya sangat devilis gitu loh. Devilis itu sangat iblis yang memang mau menghancurkan manusia dengan ungkapan-ungkapan, ekspresi-ekspresi, manifestasi-manifestasi yang jelas-jelas memang berasal dari iblis. Meskipun ini juga tidak mudah ya, karena harus dihadapkan pada suatu kekuatan yang tidak biasa, harus dengan kekuatan puasa, dengan doa, dan orang-orang tertentu yang bisa melakukan. Nah, hal yang seperti ini saya kira hanya orang-orang imam-imam tertentu yang ditunjuk oleh uskup untuk menyingkirkan kuasa iblis tersebut. Nah, tetapi saudaraku terkasih, ada jenis kekuasa kegelapan lain yang tidak nampak jelas ungkapan manifestasi seperti itu. Ya, misalnya katakanlah kalau boleh kita lihat orang yang disantet, orang yang dikirimi, ya tidak nampak bahwa orang tersebut sungguh-sungguh dikirimi barang-barang kegelapan seperti itu, ya. Supaya mungkin lalu menjadi sakit, tetapi pelan-pelan, ya, dan saat-saat tertentu saja yang dia mengalami kesulitan dalam ekspresi-ekspresi tertentu, ya. Dan banyak kali misalnya katakanlah orang ditiadakan dengan cara mengirim misalnya barang-barang yang kita tahu, ya, dan kita mengerti seperti halnya bukan hanya dari kuasa biasa gitu, bukan hanya dari penyakit biasa, tetapi lebih daripada itu gitu loh, ya. Nah, mungkin mungkin pengertian kita, pemahaman kita seolah-olah kuasa kegelapan itu hanya satu, seperti halnya dengan iblis itu, dengan seperti yang terjadi dalam Injil hari ini, ya. Yesus dihadapkan oleh gejala-gejala yang bersifat demonik dan para rasul tidak dapat. Dan Yesus juga mengecam mereka dalam tanda petik bahwa sampai kapan kalian tidak dapat mengusir kuasa kegelapan ini, ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi mungkin pengertian kita yang kurang, mungkin bukan kurang, tetapi itulah yang kita ketahui dengan
seolah-olah hanya manifestasi seperti itu. Dan karena kerap kali justru tidak nampak gitu loh. Yang bahayanya tuh justru tidak nampak, tidak kelihatan dari kacamata kita gitu loh. Dan ini yang menurut saya tidaklah mudah, tidaklah gampang. Tentu saja untuk mengatakan bahwa ini memang sungguh-sungguh dari kuasa kegelapan, tidak gampang, dan kita tidak boleh serta-merta langsung menuduh atau mengatakan bahwa ini adalah dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau iri hati atau cemburu atau ingin mencari kekuasaan, kegelapan dan seterusnya. Kalau di hari-hari ini kita dapat melihat, mendengarkan bagaimana beberapa orang yang mengatakan yang mempunyai kemampuan daya linue, katakanlah daya lebih, yang tahu bukan hanya sekedar indigo tetapi juga ada kuasa-kekuasaan lain yang cukup mengerikan, yang kita tidak tahu persis bagaimana itu sesungguhnya dan rahasia-rahasia apa yang tersembunyi di balik itu semua. Ya, kita bisa melihat contoh seorang mantan dari seorang komedian, si Mongol istilahnya itu, yang sebelum bertobat menjadi Kristen, dia begitu menjadi anggota kelompok gereja setan, ya, dan mengungkapkan berbagai macam iblis dengan berbagai nama yang berbeda satu sama lain. Kita seringkali menganggap menurut cerita itu, ya, jadi saya hanya mengulang sedikit saja. Menurut cerita beliau bahwa ada banyak jenis iblis-iblis lain, tidak hanya Lucifer, tetapi Leviathan, tetapi juga Asmodeus, Arages, dan beberapa nama yang saya lupa persis. Kalau nggak salah ada 7 atau 9 jenis. Dan kita seringkali hanya menganggap itu sebagai salah satu saja, yaitu sebagai sebagai Lucifer. Padahal Lucifer hanyalah salah satu menurut beliau. Ya, nah, saudaraku terkasih, dan mereka mempunyai cara yang sangat licik dan sangat tricky gitu, sangat pandai ketika kita jatuh di dalam kelemahan, ya, pikiran kita menjadi lemah, orang yang tidak stabil, ya, dipengaruhi oleh kuasa-kuasa yang seperti itu, ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, saya tidak ingin membahas tentang kuasa kegelapan tersebut, kuasa iblis tersebut, tetapi saya hanya mengajak Anda untuk merenungkan dan memikirkan dua hal penting. Pertama, bahwa doa itu sangat powerful. Kita tidak pernah boleh melalaikan dan mengabaikan doa apapun, entah doa rosario, entah doa devosi, terlebih menurut saya adalah ekaristi. Kenapa ekaristi itu menjadi sangat powerful di dalam mengalahkan kuasa kegelapan? Karena itu darah Kristus. Kita menerima tubuh dan darah Kristus, ya. Jadi sekali lagi kuasa kegelapan itu bekerja lewat darah, gitu, ya. Jadi misalnya dengan perjanjian darah, misalnya dengan darah binatang, darah ayam, darah macam-macam, ya. Nah, kita mendapatkan darah Kristus dalam tubuh dan darah Kristus. Ketika kita menerima tubuh Kristus, di dalamnya ada darah Kristus. Ya, jadi itu kekuatan kita sebagai orang Katolik dalam ekaristi, ya. Yang kedua, jangan lupa Roh Kudus. Ya. Jadi kita memang, ya, kita sudah menerima Roh Kudus, tetapi kita juga harus berjuang dan bergulat dan terus-menerus mohon supaya Roh Kudus itu mengilhami, menguatkan, membimbing dan menuntun dan membuka mata kita akan kuasa-kuasa lain yang sering kali tidak kita rasakan dan kita alami, ya. Dan banyak kali demikian, sekali lagi, ya, banyak kali kita tidak ngerti dan tidak tahu, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, ya, kita dibimbing, dituntun, dilindungi, dijaga dan dipelihara mulai dari kepala hingga kaki, ya. Nah, ada banyak cara lain kita bisa melihat. Misalnya sebagai orang Katolik kita meminta garam yang diberkati oleh pastor. Ya, garam itu adalah instrumen di dalam kitab suci yang dimulai dengan Nabi Elisa untuk membersihkan anasir-anasir yang tidak baik. Nah, yang ketiga, perlu juga kita sadari bahwa kuasa-kuasa kegelapan itu tidak nampak jelas gitu loh. Maka
bagi kita ketika kita berhadapan dengan kuasa-kuasa seperti ini, maka tidak ada cara lain bahwa kita harus banyak berdoa. Terlebih juga harus kalau bisa berpuasa, ya, kalau bisa berpuasa. Ya, karena dengan puasa itu kuasa Tuhan nampak dalam diri kita. Jadi sekali lagi, itu semua seringkali terjadi, dibiarkan terjadi, atau juga di orang lain yang iri, yang ingin mendapatkan keuntungan, mendapatkan finansial, lalu menghancurkan orang lain, menyingkirkan orang lain dengan kuasa gelap, juga dengan kekuasaan kegelapan, ya, untuk mendapatkan posisi-posisi dalam pemerintahan, dalam jabatan apapun juga. Ya, itu semua seringkali kita lihat dalam realitas kita. Tapi jangan pernah takut. Sekali lagi saya hanya mengatakan jangan pernah takut. Kita harus banyak berdoa, sungguh-sungguh harus banyak berdoa, harus hati-hati dan harus juga bijak. Dan kalau kita mengalami hal seperti itu, baiklah kita berkonsultasi dengan para pastor. Ya, jangan cepat-cepat kita pergi ke orang-orang lain kecuali kepada para pastor. Ya, bila ada pastor yang bisa membantu kita, kita syukuri. Ya, bila tidak, kita cari orang-orang lain, pastor lain yang mungkin mempunyai karunia untuk melepaskan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan. Sekali lagi saudara, di saat-saat yang sangat tidak mudah sekarang ini, sekali lagi banyak sekali orang-orang yang jatuh di dalam bukan dikuasai oleh kegelapan, tapi dipengaruhi oleh kegelapan. Ya. Nah, bentuknya apa? Salah satu hal yang kelihatan adalah orang menjadi malas, ya. Orang bermain HP 24 jam pagi dan pagi. Ya. Orang bermain games, ya. Dan seperti itu. Jadi orang main games yang tak bisa dilepaskan, ya. Maka hati-hati ketika Anda melihat anak Anda tidak lepas dari internet, dari HP. Coba doakan HP Anda sendiri dan HP anak Anda dengan doa Bapa Kami dan Salam Maria. Ya, supaya kita jangan mudah dipengaruhi. Ya, mungkin tidak dikuasai, tapi dipengaruhi pikiran kita, perasaan kita, hati kita dengan kata-kata yang jelek, kata-kata yang menjengkelkan, kata-kata yang membenci. Dan perhatikan juga kata-kata kita, pikiran kita yang jelek dan benci, dan itu semua seringkali dipengaruhi oleh kuasa kegelapan supaya kita jatuh di dalam dosa dan membenci orang lain, menghancurkan orang lain, atau kita dibawa kepada hal yang tidak baik. Sekali lagi, mari perhatikan suara kecil dalam hati kita yang jelek. Dalam keadaan seperti itu, maka kita harus bersujud kepada Tuhan, datang kepada Yesus dan mohon supaya Yesus menghancurkan kuasa-kuasa itu. Tuhan memberkati Anda semua. Dan bagi Anda yang mendengarkan renungan ini, dalam nama Yesus, Anda semua kuasa kegelapan dilepaskan, disingkirkan, dimurnikan, dibersihkan dari kepala hingga kaki, perasaan, pikiran, dan perasaan yang jelek, diusir dari kuasa, dari tubuh mereka lewat kuasa Yesus dan Roh Kudus dan Bunda Maria, Santo Yosef, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.